Halo, kelihatan share saya? Tes, tes. Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Oke, bagus. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bagian di dalam semantic analyzer. Sorry, ini saya masih pakai masker. Mungkin saya buka aja biar lebih jelas. Salah satunya adalah type checking. Jadi kalau sebelumnya mungkin sudah belajar tentang apa itu syntax didactic translation, kemudian syntax definition, syntax translation definition, dan translation scheme. Untuk siang hari ini kita akan membahas apa itu type checking. Jadi sebelumnya type checking itu adalah salah satu dari penggunaan syntax directed translation. Dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui bagaimana proses type checking dan perannya di dalam compiler. Kemudian juga mahasiswa dapat mendemonstrasikan beberapa metode type checking di dalam teknik kompilasi. Materi yang akan kita bahas yaitu type system. Jadi kemudian specification of simple type checker. Jadi proses melakukan type checker itu seperti apa. Kemudian type expression. Ini adalah bentuk ekspresi type ya. Type di sini konteksnya adalah tipe data ya. Kemudian juga type conversion. Kemudian di dalam type itu kan ada function ya. Di sini nanti juga ada function overloading dan operator overloading. Kemudian juga ada polymorphic function. Jadi ini konteksnya adalah fungsi yang mempunyai nama sama tetapi mempunyai kemampuan yang berbeda. Sampai saat ini kita sudah belajar semantic analyzer. Jadi di dalam semantic analyzer itu konteksnya adalah sebelumnya kan kita belajar scanner. Jadi ini pada saat lexical analysis ya, atau scanner. Kemudian prosesnya kan input source, kemudian di scanner. Scanner itu outputnya token, kemudian dari token dilakukan parsing. Dari input token parser atau syntax analisis, kemudian hasilnya adalah parse tree. Kemudian dari parse tree masuk ke semantic analyzer. Kita akan belajar di sini semantic analyzer. Output dari semantic analyzer itu apa? Dari input parse tree tadi, atau inputnya adalah grammar, nanti outputnya adalah annotated parse tree. Jadi apa bedanya parse tree dengan annotated parse tree? Nanti akan kita bahas apa bedanya. Itu prinsip atau proses sampai saat ini. Kemudian type checking. Type checking itu apa sih? Mungkin type checking itu sebetulnya adalah salah satu bentuk dari semantik ya. Karena konteks semantik itu kan mengartikan dari suatu input. Atau input itu bisa dalam bentuk variabel sehingga dia tipe datanya apa. Untuk mengecek tipe data itu adalah salah satu bentuk atau salah satu gunanya yang dilakukan oleh semantic check. Contohnya apa? Kenapa perlu melakukan type checking? Jadi contohnya misalnya Anda punya operator modulus. Tahu ya operator modulus ya. Operator modulus itu kan tidak bisa dilakukan pada sembarang variabel. Tipe datanya tidak sembarang tipe data suatu variabel ya. Tapi modulus itu hanya bisa digunakan untuk tipe data integer. Tahu ya modulus ya, misalnya 4, modulus 2, 0, 4, modulus 1, 1 gitu kan. Jadi 4 modulus 2, 4 modulus 3 1 karena konteksnya dia adalah sisa ya.
Tapi kalau 4 modulus 0 itu kan hasilnya 2, sisa 0. Jadi ya, tapi kalau 5 modulus 2 itu juga 1 karena sisanya 1. Oke, jadi kalau konteks modulus tadi, maka harus dicek dulu apakah tipe data dari variabel atau komponen program tadi sesuai dengan operasi modulus. Nah, kalau nggak sesuai maka nggak bisa dioperasikan. Itu contoh penggunaan semantic check untuk type checker. Kemudian type checker itu ada, atau type check itu ada 2, yaitu ada namanya static check dan dynamic check. Nah, static check itu apa? Static check itu adalah type checker atau tipe data itu akan dicek pada saat kompilasi. Jadi kalau Anda melakukan compile, itu type checkernya dicek dulu benar nggak tipe datanya. Kemudian kalau dynamic type check itu adalah type check dilakukan pada saat runtime. Kalau saat di runtime itu berarti saat dijalankan ya, saat dieksekut. Jadi saat dieksekut berarti sudah menjadi, kalau kita membuat program C++ itu kan ada konteks OBJ dan konteks execfile. Nah, execfile itu kan sudah pada saat runtime, kalau masih OBJ itu pada saat compile. Mungkin paling gampang mengidentifikasi adalah suatu program itu melakukan type check statis atau dinamis. Itu paling gampang. Biasanya kita kan ada beberapa compiler atau program yang diharuskan mendefinisikan tipe data itu di awal. Contohnya bahasa C itu kan atau bahasa Pascal itu mendefinisikan di awal dulu. Jadi misalnya kita akan menggunakan tipe data X, Y bertipe integer misalnya. Nah, itu kita harus definisikan dulu atau deklarasikan dulu. Sehingga kalau sudah dideklarasikan, maka pada saat compile dia akan dicek gitu tipe datanya mempunyai, atau variabel tadi mempunyai tipe data apa. Kemudian ini type checking. Jadi pada saat type checking statik ya, ini statik atau pada saat compile time, jadi sehingga dia kadang-kadang cuman karena compile itu biasanya konteksnya adalah dia mengecek terutama deklarasi ya, ada deklarasinya enggak. Jadi misalnya Anda mempunyai program mencari rata-rata lah, misalnya rata sama dengan sigma sum dibagi atau sum dibagi n, misalnya jumlah datanya n. Pada saat compile sebetulnya variabel rata, variabel sum, variabel n tadi kan harus dideklarasikan dulu tipe datanya apa. Beda kalau di dalam dynamic checking itu biasanya adalah dia pada saat mau dijalankan baru dicek. Jadi misalnya programnya mau eksekusi operasi sum sama dengan rata sama dengan sum dibagi n. Nah, itu pada saat eksekusi dia akan ngecek ini tipe datanya apa, atau udah ada belum tipe datanya. Itu konteks dynamic check. Sehingga type system itu tentu saja harus ada aturan-aturannya ya. Ini ada rule. Seperti kalau rule itu kan kalau kita bicara tentang parsing kemarin kan ada rule juga atau production rule. Konteksnya di sini setiap production rule nanti juga ada semantic rule. Maka di dalam syntax directed translation itu ada 2 rule, yaitu production rule dan semantic rule. Production rule itu adalah keterkaitan antar simbol, kemudian semantic rule itu adalah arti dari production rule tersebut apa, semantiknya apa, itu konteksnya. Ini type checker, ya ini diimplementasikan dengan type system. Jadi type system itu konteksnya tadi kan
bahwa ada type check ya, type check secara statis atau dinamis. Kemudian type check ini juga akan dicek pada saat runtime ya. Runtime itu kan karena tadi kan ada type check itu ada statik, ada dinamis. Jadi kalau pada saat dinamis berarti kan pada saat dieksekusi berarti dia akan dicek. Kemudian ada beberapa program yang dia harus dicek. Misalnya dia pada saat awal dia kalau tidak didefinisikan maka langsung error. Ini konteksnya adalah program-program yang tadi misalnya contoh paling gampang, Anda membuat program C sama membuat program C++. Kalau C itu kan setiap deklarasi variabel harus di awal, atau kalau kita membuat fungsi ya harus di awal function. Tetapi kalau di dalam C++ itu kan deklarasi variabel itu bisa asal sebelum dieksekusi. Itu konteks di dalam mana program language yang sangat rigid dengan type checker atau enggak. Kemudian kalau kita bicara type expression, jadi a type of language construct is denoted by type expression. Jadi konteksnya di sini kalau kita bicara type expression, jadi type expression ya, type expression itu mungkin cara gampangnya adalah macam-macam tipe data. Mungkin saya sedikit diskusi dulu deh. Tipe data itu yang Anda ketahui apa saja sih? Atau macam-macam tipe data. Tipe data dapat dikategorikan menjadi dua. Apa saja itu? Tipe data. Tipe data dapat dikategorikan, mungkin waktu Anda belajar algoritma pemrograman, kan ada belajar tentang tipe data ya. Atau Anda belajar program Java, program PHP juga ada tipe data. Semua program pasti mempunyai tipe data. Nah, dua kategori tipe data itu apa aja ya? Ada yang tahu? Dua kategori tipe data. Halo, ada yang tahu? Atau macam tipe data? Primitif sama wahaba kelas kah? Apa? Kurang dengar? Primitif sama wahaba kelas kah? Limited. Primitif sama wahaba kelas. Oke. Jadi oke. Tipe data itu jadi kalau di sini sebetulnya udah kelihatan nih basic type. Jadi tipe data yang diberikan oleh bahasa atau language atau yang ada di dalam compiler. Misalnya Anda punya menggunakan Visual Studio misalnya, atau Borland C++ misalnya, atau menggunakan Visual C, atau menggunakan Dev C++. Nah, itu kan ada basic type atau tipe data yang sudah didefinisikan oleh compiler tersebut. Tipe data yang sudah didefinisikan ini sebenarnya di sini ada dikatakan di sini primitive data type ya, seperti integer. Kalau di dalam program C itu kan ada int, kemudian ada float, kemudian ada double, kemudian ada char, kemudian ini tipe data, jadi basic data type. Atau kalau di sini ada boolean, berarti kalau dia memang ada boolean ya, operasi logik ya. Kemudian juga ada error type, jadi misalnya dia akan mengecek error atau enggak. Kemudian void, kan kita mempunyai fungsi, sering ada fungsi void di dalam C atau C++. Itu konteksnya sebetulnya adalah tipe data kosong ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah name, tipe data name. Tipe data name itu sebetulnya konteksnya adalah tipe data
yang didefinisikan oleh programmer. Jadi name can be used to denote a type expression. Jadi sebenarnya name itu adalah tipe data yang didefinisikan atau dideklarasikan oleh programmer. Tapi kalau yang di sini basic data type itu adalah tipe data yang sudah ada di dalam compiler atau language tersebut. Ya, contohnya tadi ada integer, int, real, double, kemudian float, kemudian char, kemudian ada beberapa yang membuat string, kemudian boolean dan lain-lain. Kemudian name data type seperti apa? Name data type itu tipe data yang dideklarasikan atau didefinisikan oleh programmer. Contohnya misalnya kita kan bisa membuat tipe data struct, record ya, record. Atau tipe data array, ya array itu kan itu kita bisa membuat suatu tipe data yang isinya nanti array, jadi define array. Kemudian atau tipe data class, ya kalau Anda sudah belajar object oriented language itu ada class. Itu kan konteksnya nanti kita bisa membuat suatu struct, itu kan bisa membuat suatu variable dengan tipe struct atau record. Jadi ini kan berarti tipe data yang sudah kita definisikan. Begitu juga nanti ada operator overloading, berarti kita nanti akan membahas operator-operator dari tipe data yang sudah kita definisikan atau operator-operator yang kita definisikan. Tetapi kalau di sini konteksnya adalah type system atau tipe data dulu. Oke. Kemudian nah ini name data type, ini sebetulnya penjelasan berikutnya. Type constructor apply to other type expression. Jadi konteksnya ini name data type tadi, atau kalau di dalam algoritma pemrograman dulu ada derived data atau abstract data type ya. Jadi ada istilah abstract data type. Jadi ya, tipe data abstrak. Tipe data abstrak itu apa? Tipe data yang kita definisikan atau programmer definisikan. Tetapi ada tipe data yang sudah di-given, itu tadi kalau di sini dijelaskan sebagai basic data type. Nah, abstract data type itu kan makanya kita bisa mendefinisikan misalnya ini array. Jadi array itu adalah array itu kan pasti di dalamnya ada tipe data. Jadi ini T adalah type expression, kemudian array I di sini adalah indeks ya, indeks dari array, maka di sini ya i indeks, kemudian ini tipe data. Contohnya misalnya ini array 0 sampai 99 atau 100 mempunyai indeks maksimum 100, tipe datanya integer. Atau tadi abstract data type bisa juga produk. Produk itu konteksnya adalah cross product ya. Jadi ini T masing-masing tipe data, ini juga tipe data, kemudian di cross, makanya hasilnya juga tipe data yang sama. Ini Cartesian product. Kemudian pointer, pointer itu kan menunjuk ke suatu tipe data. Jadi biasanya pointer kalau kita mempunyai tipe data, kita juga bisa membuat variable pointer kan. Variable pointer pasti tipe datanya sama dengan tipe data yang ditunjuk. Jadi misalnya ini pointer to integer, ini kan T-nya harus ke integer. Ini contoh ya. Atau sebetulnya ada lagi misalnya function. Function itu kan juga mempunyai tipe data. Kenapa? Karena function, namanya function itu kan pasti ada return. Nah, makanya ada return type. Return itu kan biasanya memberikan apa tipe datanya. Return type-nya itu bisa float, bisa integer, bisa double, bahkan bisa tipe data yang sudah kita definisikan, misalnya record atau struct atau class, itu kan function. Jadi ini function itu kan yang membedakan dengan prosedur. Kalau prosedur itu kan tidak mempunyai output atau tidak mempunyai return type. Tetapi kalau function itu kan mempunyai return type. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi contoh yang lain record tadi, record juga kita bisa membuat tipe data kan. Ini kan sebetulnya atau class juga bisa membuat tipe data. Nah, ini adalah contoh tadi kalau kita belajar tentang semantic analyzer. Ini supaya ini enggak di atas, supaya kelihatan.
Nah, contohnya misalnya P ini production rule-nya adalah P, kemudian ke D atau E, kemudian D derivasi ke D atau D, kemudian D derivasi ID titik 2T. Nah, pada saat D derivasi ID titik 2T ini di dalam kurung ini disebut sebagai, ini adalah production rule, ini semantic rule-nya ya. Konteks di sini ini menuliskan seperti ini sebetulnya kalau di dalam semantik atau syntax directed translation itu kan skema translasi atau translation scheme. Jadi translation scheme itu menggabungkan menjadi suatu ekspresi. Ini kan menjadi suatu ekspresi. Jadi T derivasi char, ya, artinya T type sama dengan char, T derivasi integer, T type sama dengan integer, T derivasi real, T type sama dengan real. Artinya apa? Artinya T type ini kan ada T itu kan mempunyai atribut ya. Atributnya di sini disebut sebagai type. T atribut T tadi type-nya adalah real. Kemudian T tanda seru ini sebetulnya adalah ini harusnya tilde ya, atau kalau pointer itu kan bintang, itu adalah T type sama dengan pointer T1 type. Jadi ini adalah mendeklarasikan untuk pointer. Kemudian ini juga untuk mendefinisikan array. Jadi array itu kan ada maksimal indeks ya. Kemudian ini T array integer numerik, kemudian of T1. Jadi ini kan array 100 misalnya of integer. Jadi T1-nya adalah integer. Maka T type sama dengan array 1 to integer numerik dot value, T1 type. Ini artinya bahwa untuk masing-masing indeksnya atau data di dalam setiap indeksnya itu juga mempunyai tipe data yang sama dengan tipe data array di sebelumnya. Jadi ini konteksnya seperti itu. Atau ini adalah contoh E derivasi ke ID. Jadi ini E type lookup ID entry. Lookup ID entry itu konteksnya adalah ID entry-nya apa, tipe datanya apa. Jadi kemudian E dari derivasi ke char literal, ini E type char, kemudian E integer literal, E type integer, E real literal, E type real. Sebetulnya literal itu apa sih? Literal itu adalah tipe data yang datanya sudah diketahui atau himpunan datanya sudah diketahui, ya kan? Itu kan literal. Atau kemudian untuk penjumlahan, jadi ini adalah contoh E derivasi ke E1 plus E2. Jadi konteksnya adalah nanti tipe data dari E itu apa? Jika diketahui tipe dari data E1 dan tipe data E2. Jadi di sini if E1 type sama dengan integer and E2 type sama dengan integer, then E type sama dengan integer. Ini kan, jadi artinya bahwa jika E1 integer dan E2 integer, makanya E-nya integer. Itu kan konteksnya gitu. Atau if E1 type integer and E2 type real, then E type real. Jadi kalau penjumlahannya jika E1-nya integer, E2-nya real, maka E-nya real. Ya kan? Kalau kita menjumlahkan real ditambah integer kan nggak mungkin menjadi integer. Misalnya 2,2 ditambah 5, kan hasilnya adalah 7,2. Itu adalah real. Ini konteksnya sama dengan ini. Kemudian else if E1 type sama dengan real, E2 type sama dengan integer, then E type sama dengan real. Nah, ini kebalikannya jika E1-nya real, E2-nya integer, maka E-nya tetap real. Atau jika E1 type sama dengan real, E2 type sama dengan real, maka E type-nya real. Jadi kalau dua-duanya real, maka otomatis real.
Atau A-type sama dengan type error, artinya jika ini tidak didefinisikan, misalnya ini nggak ketahuan tipe datanya apa, ini tidak ketahuan, maka error. Kemudian ini adalah bentuk dari array ya, E derivasi ke E1, kemudian kurung siku E2. Nah, E2 ini maka if E2 type sama dengan integer and E1 type sama dengan array S, T, then E type sama dengan T. Jadi ini array S, T. Konteksnya di sini T tadi kan S itu adalah array dari berapa dengan tipe data apa, kan array of integer, array of real atau array of float, ya kan? Maka tipe data array tadi kan masing-masing mempunyai tipe data array, atau else ini A-type sama dengan type error. Kemudian ini E derivasi ke E1, ini sebenarnya tilde atau bintang ya, ini adalah untuk pointer. Jadi if E1 type sama dengan pointer T, then A-type sama dengan T, else A-type error. Jadi ini A-type itu sebenarnya type yang di sini, itu otomatis sama dengan A-type-nya yang di sini. Ya kan, konteksnya kan seperti itu. Jadi E1 type pointer T. Ini kan E1 type-nya dia mempointer ke suatu variabel dengan tipe data tertentu. Maka E-type-nya juga akan sama dengan tipe data tersebut. Oke, untuk selanjutnya adalah S derivasi ID sama dengan E. Nah, ini artinya ada suatu E itu expression ya, expression kemudian di assign ke suatu variabel. Maka sekarang kita lihat tipe data ID apa. Jadi ini if ID type sama dengan A type, then S type sama dengan void. Jadi ini jika A-type, ini A-type sama dengan ID type, maka ini void. Else, S-type sama dengan error. Ini konteksnya sebetulnya adalah menjumlahkan di sini ya, ini kan sama dengan atau assignment. Kemudian jika suatu statement if A dan S1, jadi ini if A-type sama dengan boolean, then S-type sama dengan S1 type. Konteksnya di sini pasti kan if itu setelah kondisi if kan harus boolean ya, karena kondisi kan di sini if kondisi kan, then S1 apa, maka jika A type-nya boolean, then S type sama dengan S1 type. Konteksnya S1 type, ini S1 type sama dengan S type, tipenya akan sama dengan S type. Kemudian untuk looping, jadi if A-type, ini looping ya, E juga pasti boolean, karena ini looping kan condition ya, kondisi apakah true atau false, dia do. Jika true, jika do S1, tapi jika false kan dia error. Ya kan, jadi di sini A-type boolean, then S-type sama dengan S1 type. Jadi konteksnya adalah S-type-nya kan sama dengan. Oke, konteksnya adalah kalau tipe data, jadi ini adalah tipe data ini itu ke function ya. Ini adalah function. Jadi E derivasi ke E1 dalam kurung E2. Function itu kan ada istilah parameter. Nah, ini kan E2 ini adalah parameter. Jadi misalnya function apa? Function untuk mencari prima, ya kan? Kan integer prima dalam kurung integer n misalnya. Berarti kan integer n yang di dalam kurung itu kan parameter. Nah ini begitu juga di dalam function ini. Ini kan if A type, E2 type sama dengan S, and E1 type sama dengan S production ke T, then A type sama dengan T, else error. Jadi konteksnya adalah di sini E1 type itu adalah S yang diturunkan menjadi T. Ini kan sebetulnya sama dengan S hasil turunan dari T. Contohnya misalnya kita akan
function untuk menguji apakah suatu bilangan prima atau enggak. Yang diinputkan bilangan prima kan integer, outputnya ya prima atau enggak, atau 1 atau 0. Nah, ini konteksnya adalah sama dengan tipe data output. Jadi ini A-type di sini itu sama dengan tipe data output. T ini kan output dari S, dari input ini kemudian di-outputkan apa. Ini contohnya misalnya ini ada suatu integer f ini adalah function ya. Kemudian double x karji, double x karji itu adalah parameter ya, tahu ya parameter ya, atau variabel di input function. Kemudian ini adalah definisi programnya, ya apa isinya. Maka function tersebut ini double x itu kan input char. Kemudian outputnya ini kan double x char, jadi ini seperti ini ya, S derivasi ke T, double x dan char ini menghasilkan integer. Menghasilkan integer maka di sini adalah return type-nya integer. Jadi di sini atau argumen type atau parameter ya, parameter atau argumen sama ya, tipe data argumen ya. Ini bisa dikatakan sebagai parameter, bisa sebagai argumen. Oke, ini function. Kemudian ini misalnya suatu expression, how do we know that two type expression are equal? Nah, jadi misalnya konteksnya adalah jadi misalnya di sini as long as type expression are built from basic type, from basic type tadi ya, basic tipe data basic tadi ya. Tidak no type name tadi tipe data no type name itu adalah tipe data abstrak ya, tipe data yang kita definisikan. We may use structural equivalent between two type expression. Jadi kita bisa menggunakan equivalensi. Struktur equivalent ini misalnya seperti ini, if S and T are the same basic type, then return true. Jadi ini jika S dan T-nya itu mempunyai tipe data basic yang sama, maka dia return-nya adalah true. Else, if S array S1 sampai S2 and T array T1 T2, then return ini struktur ekivalen ya, struktur ekivalen S1 T1 dan struktur ekivalen S2 T2. Ini konteksnya adalah struktur ekivalen dari suatu return type ya, type-nya yang ini, tipe datanya apa. Kemudian if S sama dengan S1 kali S2 ini adalah Cartesian product. Kemudian T juga Cartesian product. And then return struktur ekivalen S1 T1 and struktur ekivalen T2. Ini konteksnya sebetulnya adalah untuk menghasilkan output tadi tipe datanya apa. Ini sebetulnya rangkaian dari tipe data. Oke, kemudian in some programming language we give a name to a type expression and we use that name as a type expression. Jadi ini sebetulnya ada beberapa ya, kita kan mendeklarasikan suatu tipe data kan bisa kita definisikan ya. Kalau kita di dalam membuat program C itu kan kita bisa define. Define itu kan konteksnya tadi define dari struct itu kan misalnya define S sebagai struct mahasiswa di mana field-fieldnya ada name, nama dan seterusnya. Itu kan menjadi tipe data yang kita definisikan atau kita menjadi abstract data type atau name data type tadi. Nah ini kalau ini contohnya adalah type link sama dengan ini tilde atau bintang sel. Ini konteksnya sebetulnya ini untuk menyatakan pointer ya, ini pointer ya. Kemudian variabel p titik 2 link. Jadi ini artinya kan parameternya atau dia mempunyai tipe data yang link. Kemudian variabel rs titik 2 pointer cell.
Jadi dia mempointer ke sel. Ini kan sel itu pointer di mana selnya bertipe data link. Maka apa tipe data dari PGRS? Ini apakah mempunyai tipe data yang sama? Jadi kan tipe datanya yang berkaitan dengan link tadi. Jadi kan misalnya tipe data link ini apa? Misalnya apakah integer atau char atau dan seterusnya. Kemudian bagaimana memperlakukan suatu tipe data. Jadi ini konteksnya adalah kalau kita mempunyai variabel atau mendeklarasikan variabel, itu kan kita tidak harus menyebutkan semua tipe data variabel itu masing-masing. Misalnya kita mempunyai tipe data integer X, kemudian integer Y, integer sum, integer rata atau integer n misalnya. Maka kita bisa mendeklarasikan dengan suatu ekspresi ya, integer X, Y, sum misalnya. Itu kan X, Y, sum akan semuanya bertipe integer. Itu sebetulnya konteksnya seperti itu. Jadi kemudian bagaimana kita mengeceknya? Jadi ini ini contoh yang lainnya, if X ditambah Y, what is the type expression integer or double? Jadi misalnya di sini XY-nya apa? Ini X-nya integer, kemudian ini type link cell, kemudian type cell record. Nah, ini type cell record. Tadi kan konteksnya record itu adalah struct tadi. Kemudian next sama dengan link tn. Ini lanjutannya tadi. Kemudian we cannot use structure equivalent if there are cycle in the type expression. Jadi cycle dimuter ya. We have treat type in as basic type. Jadi basic type itu artinya yang dasar tadi. Oke. Ini penjelasan tentang static checking tadi dan dynamic checking ya. Jadi tadi kan ada konteks bagaimana mencek dinamik dan bagaimana mencek statis. Jadi konteksnya static checking tadi kan checking yang dilakukan pada saat compile. Kemudian dynamic checking atau type checking yang dilakukan pada saat eksekusi atau runtime. Jadi static checking bertujuan untuk memastikan ya, at the compile time, the syntactic and semantic constraint of the source language are obeyed. Jadi ini artinya bahwa dengan adanya static checking itu operator pada saat compile itu operator atau tipe data yang akan menggunakan atau yang akan dieksekusi itu sudah memenuhi. Jadi type check itu bisa operator and operand must have compatible type. Jadi contohnya ya tadi operator and operand. Operand tahu ya, operator tahu ya. Jadi operator itu misalnya tadi saya waktu di awal ada operator modulus atau kalau di dalam C itu persen. Operand misalnya variabel ya, variabelnya X atau Y. Nah, kalau type check ini operator operannya tidak kompatibel, itu contohnya misalnya operannya bertipe data real, kemudian operatornya adalah modulus, itu kan nggak kompatibel karena modulus juga bisa digunakan untuk operan real atau variabel dengan tipe real. Nah, maka itu konteksnya adalah dicek di awal. Kemudian flow of control check. Jadi ini flow of control check konteksnya adalah dicek jika ini flow of control itu konteksnya misalnya ada conditional atau ada loop. Nah, ini juga untuk memastikan bahwa setiap proses nanti akan tidak berhenti ya. Karena kalau di dalam conditional ada berhenti atau error itu juga masalah.
Kemudian uniqueness check. Nah, uniqueness check itu kan kalau kita di compile time itu kan sering kita misalnya mendefinisikan tipe data itu kan nggak boleh sama. Atau paling gampang adalah pada saat kita belajar lexical analysis itu kan ada rule ID atau rule identifier. Nah, rule identifier itu kan sebetulnya untuk memastikan bahwa dalam kita membuat nama-nama program itu unik. Ini juga akan dicek pada saat static checking. Jadi apakah nama-namanya itu unik. Jadi misalnya supaya unik itu kan ada aturan, misalnya harus dimulai dengan huruf atau underscore, kemudian diikuti dengan huruf atau underscore atau digit, gitu kan. Dan tidak boleh dimulai dengan digit atau number. Nah, ini konteksnya detected unique. Unique itu konteksnya adalah leksikal ya. Detected itu kan konteksnya di dalam kamus ya yang sudah definisikan. Maka variable declaration case label is switch statement. Jadi contohnya case label itu artinya bahwa dalam kita mendeklarasikan suatu variabel itu kan kalau C itu kan case sensitive. Jadi artinya dia membedakan huruf besar sama huruf kecil. Sehingga salah satu aturannya adalah di dalam kita membuat variabel itu tidak boleh menggunakan nama-nama yang sudah digunakan oleh compiler ya, misalnya nama-nama misalnya for, while, repeat, itu kan nama-nama yang merupakan suatu function atau nama-nama yang digunakan. Ini supaya bisa digunakan biasanya hurufnya dibesarkan, itu baru bisa dipakai karena case sensitif. Oleh karena itu dengan konteks seperti ini, maka tab checking itu akan bergantung pada proses sebelumnya. Tadi kan proses sebelumnya itu kan ada scanner, ada parser, kemudian ada semantic analyzer. Semantic analyzer, maka dia akan bergantung pada sebelumnya itu dengan parsing. Kemudian jadi data type is set of value together ya with a set of operation ya. Tadi ini konteksnya adalah suatu tipe data itu sebetulnya adalah akan dia mempunyai nilai ya. Kemudian juga dari nilai-nilai tadi akan kompatibel atau sesuai dengan operator-operator yang akan berlaku pada tipe data tersebut. Ya contohnya kalau operator plus itu kan bisa berlaku untuk tipe data integer ataupun float ataupun double. Tapi kalau tipe data modulus itu kan nggak bisa. Itu contoh yang ekstrim ya supaya bisa membedakan apa yang dimaksud dengan tipe data itu harus kompatibel dengan operasinya. Kemudian jadi tadi bahwa setiap tipe data itu dengan adanya type checking itu konteksnya adalah bahwa tipe data itu untuk memastikan bahwa setiap ekspresi nanti sesuai dengan operasi yang akan dilakukan. Jadi tadi udah ya, ini udah saya jelaskan. Kemudian kenapa itu ada tipe data, ada type checker? Karena setiap compiler itu pasti sudah didefinisikan tipe data awalnya ya. Kemudian baru kita bisa membuat tipe data yang tadi name base tadi. Jadi sehingga waktu kita membuat ekspresi atau membuat perintah berdasarkan variabel-variabel yang kita gunakan itu akan bisa dimengerti dengan baik atau bisa dijalankan dengan baik, jangan sampai enggak jalan. Jadi contohnya misalnya X-nya adalah integer, Y-nya adalah float. Nah ini X
ditambah Z itu bisa terjadi enggak. Itu kan harus ada rule untuk melakukan operasi itu. Itu contoh di dalam type expression. Nah, dengan konteks type expression tadi, maka ini konteksnya adalah bahwa rule bagaimana rule itu digunakan. Jadi ini type expression dinotasikan dengan syntactic representation. Jadi ini of program entity. Jadi contohnya ini adalah syntactic representation, artinya semantic rule ya, syntactic rule. Jadi ini sintaknya, representasi sintaknya apa. Jadi misalnya base type is type expression, ini kan tadi ada base type, itu juga type expression. Contohnya ada boolean, char, integer, float. Type expression itu merupakan tipe data ya, ekspresi tipe data. Kemudian name type is type expression. Jadi name type itu adalah tipe data yang kita definisikan. Itu juga tipe expression. Name type tadi kan bisa array, bisa record, bisa Cartesian product dan lain-lain. Kemudian a type constructor apply type expression is type expression. Jadi ini juga mungkin ke name type expression itulah tipe data yang kita definisikan ya. Kemudian array if T is expression then so array T. Jadi ini konteksnya adalah untuk memastikan atau mendefinisikan array juga type expression. Record juga type expression. Jadi record itu kan if record itu konteksnya adalah di dalamnya pasti ada field. Jadi record itu contohnya misalnya struct ya. Struct mahasiswa. Mahasiswa itu kan datanya itu ada name, ada nama, kemudian ada nilai misalnya. Nah, tipe data name itu kan berbeda dengan tipe data nama, berbeda dengan tipe data nilai. Nah, maka masing-masing mempunyai T ini, T1, T2 sampai Tn. Kemudian F1, F2 sampai list of unique identifier. Unique identifier maksudnya adalah kalau record itu kan ada field. Ini F itu maksudnya adalah field. Ya kan kalau record itu ada field-nya. Sehingga di dalam record itu adalah F1.2T1, artinya di dalam record tadi ada field 1 mempunyai tipe data T1, field 2 mempunyai tipe data T2 dan seterusnya. Itu juga merupakan type expression, jadi atau merupakan ekspresi tipe data. Kemudian pointer juga type expression karena T itu juga tipe data, maka PTRT juga tipe data. Function ini function if T tipe data, maka T-nya juga akan menjadi tipe data karena function itu kan menghasilkan suatu output yang mempunyai tipe data. Jadi itu juga type expression. Itu sebenarnya konteksnya seperti itu. Oke. Ini supaya jelas ya ini saya taruh. Oke, supaya nggak ganggu di atas ya. Oke, jadi use type expression. Jadi misalnya ini konteksnya tadi ya. Ini contoh aja. Ini ada char bintang X, kemudian char bintang-bintang F dalam kurung kosong. Ini konteksnya adalah sebetulnya di sini ada suatu pointer X, kemudian char, ini juga pointer, jadi pointer ke pointer, jadi ini ada array, outputnya function array, kemudian X, kemudian gotcha, kemudian return dan X, return dan X berarti alamat dari X isinya adalah gotcha. Jadi karena konteksnya X itu tadi kan sebetulnya adalah pointer, ini kan seperti string ya. Nah, ini adalah fungsinya atau programnya, main programnya printf, kemudian %c dan n, ini kan konteksnya %f.
ini sebetulnya untuk memastikan apakah dan F itu 2. Jadi ini bisa nggak dia akan mengoutputkan atau memprint karakter dari fungsi ini di 2. Jadi outputnya. Jadi tapi ini return dan X. Nah, kemudian di dalam semantik analisis ya, di dalam di dalam semantik analisis atau syntax related translation, ini program code-nya ya, ini dikatakan di sini ada program code. Jadi program code di atas F ini pointer to pointer char karena dia pointer. Kemudian rule-nya ini simbol table lookup. Kemudian F fungsi ini PTR char. Ini F derivasi T1 derivasi T1 ke T2 dan expressionnya ini kan function. Function tadi jika T1 ke T2 konteksnya adalah dia inputnya T1 kemudian outputnya T2, maka bintang E di sini juga sama dengan T. Jadi konteksnya karena di sini pointer T. Kemudian ini dot function ini PTR char. Ini dot ini sebetulnya array char juga. Ini bisa dikatakan sebagai array. Maka kalau array sama dengan ini. Kemudian ini array of char karena konteksnya adalah char di sini ya. Di sini array of char T dan ekspresinya sama dengan T. Kemudian 2 di sini sebenarnya integer base type. Kemudian 2 ini adalah char. Kenapa? Karena konteksnya di sini dia pada array tertentu. Ini kan array type. Sehingga di sini dia bisa memberikan namun yang penting di dalam type expression di sini adalah bahwa name equivalent. Jadi name equivalent in some language seperti Pascal, ini type can be given name. Jadi kita bisa memberikan nama ya. Contohnya ya konteksnya tadi ada name base tadi. Ini ada name base type. Atau bisa struktural. Struktural itu konteksnya adalah bahwa tadi kan bisa di pointer ke pihak lain. Itu kan konteksnya dengan struktur. Jadi dari suatu name bisa mengarah ke name yang lain seperti apa, atau array atau function tadi. Oke ya. Kemudian juga type expression ini ada type graph. Konteksnya adalah struktur representation di dalam suatu type expression itu bisa digambarkan juga dalam bentuk graph atau sehingga nanti kan graphnya itu atau bisa dalam bentuk tree ya. Ini basic type, given, predefined, ini internal value, kemudian name type can be represented by pointer, ini stable, kemudian composite ini jadi ini contohnya aja langsung integer x 10,20 jadi integer x 10,20 ini kan berarti kan di sini ada tipe datanya x tipe datanya integer dari variabel x, kemudian variabel x itu mempunyai indeks atau ini kan 2 dimensi array ya, 2 dimensi array indeksnya pasti 0 sampai 9, kemudian 0 sampai 19. Di sini kan bisa digambarkan masing-masing tipe data dari komponen datanya, misalnya pada saat X00, pada saat X01, pada saat X02 atau 11 dan seterusnya, tipe datanya apa.
Itu sebetulnya untuk menggambarkan itu. Oke, nah ini adalah salah satu bentuk ekspresi. Jadi ini tadi ada production rule, kemudian ini semantic rule, kemudian di sini adalah untuk menggambarkan tipe data yang dihasilkan atau tipe datanya. Jadi ini ada contohnya arithmetic type conversion. Jadi type result type T1, type T2. If T1 sama dengan error, T2 sama dengan error, dan return error. Ini konteksnya. Kemudian if T1 sama dengan T2, return T1. If T1 sama dengan double, and T2 sama dengan double, return double. Ini sebenarnya sama dengan konteks yang tadi ya. Ini operation di dalam type. Tadi kan jika ini kan type-nya error, ya akan error. Tapi kalau sama, maka sama. Kemudian double, ya return double. Kalau float, return float. Kemudian ini juga memperjelas untuk array ya. Jadi ini adalah operasi di dalam array tadi. Jadi array itu definisinya ini adalah production rule, kemudian ini adalah definisi atau semantic rule-nya. Semantic rule-nya. Jadi di sini E derivasi ke ID kurung siku E1. Nah, artinya adalah ini T1 sama dengan ID type. Ini T1 sama dengan ID type. If T1 sama dengan array, ini pointer E1 type sama dengan integer. Jadi jika E1-nya integer, E type sama dengan ID element type. Nah, ini ID element type. Ini konteksnya adalah E type-nya otomatis sama dengan ID element type. Jadi ID element type itu kan di sini pasti ada elemennya ya. Ada anggota di dalam array. Itu apa tipe datanya. Nah, sebetulnya konteksnya seperti itu. Jadi sehingga E type-nya itu sama dengan ID element type. Kalau array-nya itu bertipe integer, berarti E-nya integer. Ini error. Kemudian ini function call. Jadi konteksnya kan function itu kan ada dua ya. Jadi ada function definition dan function declaration atau kalau function definition itu adalah function yang ada isinya apa saja di dalam function tersebut. Kalau declaration itu cuma mendeklar aja function itu namanya apa. Kemudian function call berarti function tadi sudah dipanggil di tempat lain, apakah yang memanggil itu fungsi lain atau main program. E derivasi ke ID expression list. Jadi kan tadi ini expression list, ini konteksnya adalah tadi bisa kalau di slide ini ada namanya argumen atau parameter. Nah, artinya ini artinya adalah if ID return type, ini ID return type sama dengan void, maka E type-nya error. Nah, karena function itu nggak boleh di return type-nya void. Return type-nya harus basic data type tadi, misalnya integer atau apa. If check argument type ID expression list, ini E type sama dengan ID return type. Nah, ini maka E type-nya itu harus sama dengan ID return type. Else E type-nya error. Jadi konteksnya function itu kan tadi ada S derivasi ke T, outputnya adalah tipe datanya T. Jadi di dalam type ini different kind of statement have different type requirement. Ini konteksnya sebetulnya kita menggunakan misalnya
assignment must be L value. Jadi konteksnya ada, kalau di dalam semantic rule itu kan ada dalam syntax directed translation itu ada atribut ya, ada S atribut, ada inherited atribut dan lain-lain. Konteks dengan seperti itu maka kita mengambilnya itu dari mana, tetapi konteks di dalam type checking itu sebetulnya lebih ke arah inherited attribute. Oke, berikutnya operator overloading. Operator overloading itu apa sih? Operator overloading itu adalah operator yang namanya sama, tetapi operasinya bisa berbeda, atau makanya dikatakan sebagai operator overloading. Operasinya berbeda itu apa? Operasinya berbeda itu bisa kita definisikan sendiri. Jadi ini maka overloading use the same syntax to refer different operation. Jadi different operation itu konteksnya ya tadi operasinya berbeda atau kita definisikan yang berbeda. Kemudian ini depending on operand type. Jadi operator overloading contohnya misalnya operator plus. Operator plus itu kan kalau operand type-nya adalah integer, maka otomatis dia akan menjumlahkan dua bilangan integer. Kalau operannya adalah float atau double, maka dia akan menjumlahkan dua bilangan double. Atau bahkan plus itu juga bisa digunakan untuk operasi misalnya menjumlahkan ASCII value dari karakter. Itu kita plus tadi itu bisa merefer ke operasi berdasarkan tipe data yang digunakan. Itu disebut operator overloading. Jadi misalnya ini in Java can refer integer addition, floating point addition, or string concatenation. String concatenation itu konteksnya concatenation tahu ya, ini menggandeng ya. Contohnya ini kalau kita perjelas operating overloading ya. Ini kalau kita perjelas di dalam operator overloading, ini kan ada operator, ini ada operator ya, operatornya misalnya plus, kemudian ada operannya apa? Operannya misalnya operan itu kan variabel ya, atau yang dioperasikan ya. Jadi operannya misalnya ada X, ada Y. Nah, maka dari bentuk ini, operator dan operan ini, maka kan kita bisa membuat atau misalnya ada perintah X ditambah Y. Nah, X ditambah Y ini akan proses penjumlahan, operasi penjumlahan yang dilakukan operator ini itu terutama berdasarkan pada tipe data X dan Y ini. Nah, ini misalnya tipe datanya adalah integer, maka dia akan menjumlahkan integer. Kalau tipe datanya float, dia akan menjumlahkan float. Atau kalau tipe datanya char, jadi ini bergantung tipe datanya. Ini tipe datanya apa? Misalnya tipe datanya adalah char atau bahkan string. Ini string X, Y misalnya. Nah, maka kalau seperti itu proses untuk X plus Y ini kan disebut sebagai ini operator string concatenation tadi. Operation string concatenation. Jadi string concatenation. Ini string concatenation. Jika tipe datanya string, ya ini contoh aja ya. Jadi jika tipe datanya string maka kan bentuknya jadi seperti itu, ya kan? String concatenation. String concatenation itu artinya apa? Ini operationnya adalah string concatenation. Misalnya stringnya adalah X-nya adalah Bina, kemudian Y-nya adalah Nusantara. String concatenation-nya jadi Bina Nusantara. Itu contohnya seperti itu.
Kemudian compiler use operand type information to resolve the overloading. Jadi ini ya kan karena adanya operator overloading itu bergantung pada tipe data, maka compiler harus mengetahui tipe data dari operan itu apa. Nah, kalau tipe data, misalnya kalau tipe datanya operan adalah tipe datanya operan itu integer, maka operasinya ya penjumlahan integer. Tapi tipe datanya itu adalah string, maka operasinya adalah string concatenation. Itu contohnya. Nah, ini pentingnya atau penggunaannya dari type checking tadi, contohnya untuk operator overloading. Jadi overloading. Jadi oleh karena itu jika ini diketahui bahwa if there's insufficient information to resolve overloading, the compiler may give an error. Jadi ya compilernya dia akan error karena konteksnya tipe datanya apa, tipe datanya nggak ketahuan, maka dia operasinya juga nggak mana yang mau dioperasikan apa ini sehingga konteksnya error tadi. Kemudian polymorphic function. Nah, polymorphic function itu juga akan mengecek tipe data. Karena polymorphic itu sebetulnya polymorphic function ini Anda belajar polymorphic function itu kan pada saat belajar object oriented programming ya. Ini kan ada polymorphism, ya kan? Polymorphism. Polymorphism itu ya salah satunya sebetulnya operator overloading tadi atau function overloading. Nah, polymorphic itu sebetulnya adalah bentuknya A1 tetapi dia mempunyai operasi yang banyak. Jadi ini a piece of code, ini function or operator that can execute with argument of different type ini. Polymorphic function itu bisa function ya, bisa function. Bisa operator, dia dapat mengeksekusi fungsinya tersebut dengan berbeda tipe data. Jadi contohnya misalnya ya built-in operator indexing array pointer manipulation. Nah, ini contohnya kalau yang operator ya operator overloading tadi, atau operator lah kalau operator built-in di sini maksudnya adalah operator yang sudah ditentukan oleh compiler atau sudah ada di dalam program. Itu kan contohnya indexing array, pointer manipulation. Indexing array itu kan misalnya x2 dalam kurung siku ya, itu sama dengan 5. Itu kan ada operator. Jadi ini saya tuliskan aja. Kalau di sini, mungkin saya tulis di sini. Jadi kalau kita di dalam array manipulation ya, ini atau indexing array, ini indexing array. Indexing array konteksnya adalah misalnya apa? Misalnya data 3, data 3 sama dengan 10 misalnya. Nah, 10. Berarti kan ini ada operator dalam kurung siku, ini kan indexing array. Ya kan? Ini built-in indexing array. Ini kan dieksekut tapi kan ini bisa digunakan untuk yang lainnya juga. Misalnya ini bisa digunakan untuk misalnya ada array yang lagi namanya student 1 sama dengan Andi, itu kan sama. Ini kan juga ini student pertama misalnya ini 1, ini sama dengan siapa misalnya konteksnya namanya misalnya misal gitu ya. Ini konteks aja. Berarti kan kalau ini adalah array of string. Ya, array of string indeks pertama misalnya Andi. Ini contoh indexing array. Atau contoh yang lain misalnya ini adalah a piece of function
operator ya, function atau operator tadi operator indexing, operator aritmatik tadi kan ada operator aritmatik, ini operator aritmatik sih itu juga bisa dipakai ya, misalnya operator aritmatik itu kan ada plus, minus, kemudian kali, kemudian bagi. Ini kan built-in operator. Ini built-in operator juga. Nah, tetapi operator-operator ini bisa dilakukan tadi operator overloading. Artinya kita bisa mendefinisikan operator atau menggunakan operator ini untuk operator yang kita define sendiri. Ini bisa dibuat operator overloading. Ya. Ini bisa dibuat operator overloading. Nah, sekarang mungkin Anda apa sih operator function polymorphic? Jadi function polymorphic. Ini saya bicara function polymorphic. Function polymorphic. Function polymorphic tadi adalah biasanya adalah function yang namanya sama, hanya berbeda di argumen type. Jadi contohnya misalnya ada function ya function cetak aja lah. Ini integer cetak. Function cetak sekarang yang dicetak adalah ini char bintang data misalnya. Ini berarti kalau yang ini ada lagi ini fungsinya saya sengaja menuliskannya dengan integer ya. Berarti integer ini untuk returnnya benar atau salah aja. Kemudian function lagi cetak. Kemudian di ini ada integer x misalnya. Nah, di sini konteksnya adalah namanya sama, yaitu cetak, ya kan cetak, ya kan. Tetapi argumennya berbeda. Ini integer x, ini char data. Nah, sehingga kalau dia di dalam main program memanggil cetak, nah itu kan kita lihat tipe datanya apa. Kalau tipe datanya yang dicetak, contohnya di sini kan bisa saat memanggil bisa dipanggil seperti ini kan, misalnya cetak 10, itu kan bisa. Nah, kalau cetak 10, maka yang dipanggil adalah cetak ini. Tetapi kalau yang untuk ini kan pemanggilannya adalah cetak bisa bentuknya adalah begini. Ini Andi misalnya. Nah, kalau cetaknya ini berarti yang dipanggil adalah cetak yang ini. Namanya sama ini cetak. Tetapi di dalam program dia akan memanggil mana? Atau ini kan berarti untuk yang fungsi ini dia akan dipanggil bahwa tipe data yang di sini itu harus array of char. Kalau yang di sini tipe datanya adalah integer. Nah, ini yang dikatakan sebagai execute with different argument type. Jadi different argument atau different di sini. Kemudian we use them facilitate manipulation of data structure regardless of type. Jadi karena ya ini tadi kenapa polymorphic function itu perlu mengecek tipe datanya, karena fungsi ini akan dipanggil jika tipe datanya lain itu dia akan berbeda. Contoh yang lain misalnya saya akan membuat integer cetak lagi untuk ini integer cetak, tetapi yang dicetak adalah char Y misalnya atau char X, char Y misalnya. Nah ini kan untuk yang ini akan dipanggil dengan cetak
harus karakter, berarti misalnya cetak karakter itu biasanya A misalnya begini, ya kan? Berarti yang dicetak di sini A karakter. Atau bisa aja fungsinya ini kalau kita bicara function, jadi contoh yang lainnya, misalnya jadi kalau kita yang fungsi cetak ini kan sama tadi cetak ya. Kemudian ini cetak ini kita isinya apa sih? Sebenarnya kalau di dalam polymorphic function itu kan, kalau kita udah mendefinisikan seperti itu, cetak data, kemudian cetak integer, kemudian ini kan kemungkinan kita di main program, integer main misalnya, ini main program. Main program kan kita bisa memanggil, ya memanggil mana yang akan kita panggil. Misalnya kita akan memanggil, nih di sini ada integer bilangan, kemudian char huruf, misalnya seperti ini. Kalau kita memanggil cetak, kemudian bilangan, nah ini kan yang dipanggil ini kan ada 3 cetak nih, cetak ini, atau cetak ini. Otomatis dengan kita melihat bahwa char bilangan ini misalnya atau bisa aja ini huruf. Kemudian di sini bil sama dengan bil sama dengan cetak huruf. Nah ini dengan konteks seperti ini, maka dengan polymorphic function tadi, dia akan melihat huruf ini tipe datanya apa. Oh, huruf tipe datanya char. Maka char ini dia akan mengetahui deklarasi dari cetak char itu adalah ini. Sehingga dia akan melihat apa definisi dari char. Ini definisinya misalnya di sini adalah, ini kan biasanya kalau kita mempunyai definisi function, ini misalnya apa? Kita menggunakan printf misalnya. Printf, kemudian persen. Ya, misalnya persen fj misalnya, ya kan? Berarti kan dia akan mencetak isi dari J tadi. Ini cetak huruf. Apa hurufnya? Ini contoh. Kemudian kalau yang integer char otomatis tipe operasinya berbeda lagi. Ini operasinya berbeda lagi. Nah, ini adalah pentingnya kenapa sih tab checking itu perlu dilakukan. Jadi karena ada beberapa operasi yang membutuhkan pengecekan tipe datanya. Jadi salah satunya tadi adalah untuk operator overloading. Operator overloading itu kan juga dilihat dulu tipe datanya apa. Kemudian juga untuk fungsi polymorphic atau ini polymorphic function atau fungsi yang namanya sama tetapi dibedakan oleh argumen. Ini juga tipe datanya penting diketahui dulu. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan sampai sini. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk type checking? Halo, ada pertanyaan? Paling mau nanya Pak, nanti pas Ya. ujian soalnya kayak gimana Pak?
Oke. Ya ini terus terang untuk ujian type checking ini biasanya jarang dikeluarkan. Nah, semantic analyzer ujiannya itu biasanya apa? Biasa ini berdasarkan pengalaman ya, ini karena pertanyaannya kan langsung ke arah ujian ya. Ya, sebetulnya berdasarkan pengalaman ujiannya itu adalah untuk semantic analyzer itu annotated parse tree. Tadi kan di awal saya menjelaskan tentang ini ya, ini annotated parse tree. Nah ini kan annotated parse tree, kelihatan ya. Nah sekarang annotated parse tree itu apa? Annotated parse tree itu konteksnya adalah seperti parse tree, tetapi dia sudah diketahui kapan prosesnya berjalan. Apakah dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kemudian juga kenapa sih tipe datanya atau nanti itu adalah ada istilah dependensi ya. Ada dependensinya seperti apa. Ini di dalam annotated parse tree itu ada gambaran dependensi dari setiap atribut. Itu ya. Menjawab pertanyaannya? Menjawab? Ya Pak, makasih Pak. Ya, oke. Ada lagi? Namun sebenarnya memang ini karena ini konteksnya sebenarnya pengertian ya. Karena type checking itu sebetulnya lebih ke arah pengertian. Kenapa sih perlu ada type checking? Supaya Anda berhati-hati di dalam membuat program. Karena tadi kalau nggak ada type-nya dengan benar, nanti akan berpengaruh saat Anda melakukan polymorphic function, Anda melakukan operator overloading, itu kan semua memperhatikan type-nya. Kemudian juga type-nya itu biasanya diperlukan di mana saja sih. Tadi kan ada array, kemudian ada function, kemudian tipe datanya itu apa saja sih? Ya kan, kalau kita bicara tipe data itu ada given data type ya. Given data type itu sebenarnya kalau di sini dikatakan sebagai tipe data basic tadi. Kemudian juga ada name data type itu kalau di sini, atau tipe data yang kita definisikan, name yang kita namai sendiri. Ya kan, kita bisa membuat nama sendiri kan, name data type. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup ya untuk penjelasan saya pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan, Anda bisa menanyakan di kelas masing-masing, atau kalau di kelas saya bisa menanyakan saya di forum ya. Kita diskusi lebih detail tentang type checking atau diskusi tentang semantic analyzer. Oke, gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu. Makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih.